Itu kalau dulu cuma nonton-nonton yang pemain utama. Sekarang tuh orang menjadi peran utama. Ada dengar nggak tuh mengenai apa uh, Estra Suruh kemarin? Oh, kita belum sempat ya. Oh, mengenai apa namanya itu Ya, yang Lukitanya itu, Panjang dia cerita itu. Lucifer. Soal apa iya, ya? Soal yang apa? Ya. Lucifer itu. Oh, Jadi Lucifer itu ternyata bukan iblis itu luar biasa si si apa. Padahal banyak sekali buku-buku tafsiran menyatakan Lucifer itu iblis. Tapi setelah dibahas oleh Esra Soru dan beberapa pendeta, ternyata memang luar biasa. Itu perlu perlu didengar itu supaya ada pengetahuan tambahan. Bintang Timur. Ya, Bintang Timur. Oh, Luki sudah Bintang dengar? Timur. Aja keren jauh. Ya. Tapi statusnya sebagai pengajar atau sebagai apa ya? Maksudnya? Lucifer. Jadi, Dia statusnya dia jadi sebagai tunggu, itu bukan nama lu. Jadi itu Lucifer itu di bahasa Latin itu artinya bintang timur. Jadi King James Version itu ambil dari bahasa Latin, dia terjemahkan di Alkitab itu Lucifer. Tapi sebenarnya artinya Lucifer itu bintang timur. Jadi bukan nama orang. Jadi nggak ada status itu. Statusnya ya bintang. Luki tapi dia dengar nggak? pengajar Hah? atau pengertiannya bertujuan untuk seperti pengetahuan Tuhan Yesus atau gimana? Nah, di itu di Yesaya 14 itu menerangkan, mesti baca dia punya di atas ya. Eh, Ejekan tentang Raja Babel. Itu dia punya apa perikopnya ya. Ejekan, jadi kan pasal 14 ayat 1. Ejekan tentang Raja Babel. Nah, Raja Babel itu Nebukadnezar. Nebukadnezar itu dia diartikan di dalam pasal 14 ini. Baru muncul bintang timur, dari bahasa Latin itu diterjemahkan Lucifer, bintang timur itu. Tapi di Wahyu 22 ayat 16, Wahyu 22 ayat 16 ya, kita baca ya. Tulisan merah ya. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Jadi ya, Tuhan Yesus perkataan itu, aku bintang timur yang gilang gemilang. Tapi bagus kok dengar si itu, karena si Mikana kan dengan itu. Kalau kalau yang diterangkan sama si siapa tuh pendeta NTT itu memang bintang timur tuh karena dia mengalahkan semua raja, dia udah kalahkan, dia luar biasa nih di Yesaya itu si Raja Babel tuh dijuluki sebagai bintang timur Ya, di Raja Babel ini. Tapi dia Nebukadnezar jatuh, itu. dia jatuh. Nah, yang Karena kan ah, dia Nebukadnezar ini kan dia menyombongkan diri, ya, dikutuk sama Tuhan jadi seperti binatang kan makan ya. rumput. Nah, Yesus juga Itu. adalah bintang timur, dijuluki bintang timur karena dia mengalahkan semuanya, mengalahkan maut. Ya, Gitu. betul. Jadi bintang timur tuh Om Luki di Yesaya itu konteksnya untuk si Raja Babel. Ya, Tapi setelah itu bintang timur itu konteksnya adalah Yesus Kristus. iya betul.
Ada lagi 2 Petrus 1 ayat 19. 2 Petrus 1 ayat 19. Kita baca lagi. Jadi status Lucifer itu cuma julukan bintang timur ya. Iya, Iya, bukan iblis. arti. Nah, 2 Petrus 1 ayat 19 ya. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat di tempat bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Kalau iblis itu kan bintang timur bersinar di dalam hati kami, cilaka juga. Tapi ini bintang timur ini memang beken. Kayaknya dulu ada bus nama bintang timur atau pokoknya kita pernah baca lah. Belum pakai nama bintang timur. Ya. Ya, yang penting ada pemahaman baru. Jadi menurut Esra Soru itu abad keempat itu namanya Jerome. Jerome itu memperterjemahkan ini bintang timur ini Lucifer ini iblis dan semua dipengaruhi oleh Jerome ini karena dianggap bapak gereja mempengaruhi seluruh pendeta-pendeta sampai sekarang pengajaran-pengajaran itu. Tapi setelah John Calvin bilang orang salah menafsirkan ini. Ada perkataan John Calvin si Esdras Soru sebut di dalam sanggahan dia kepada Mikana ya. Keempat itu ya si Jerome menurut si Esdras Soru. Nah, si itu pernah diundang si Deki Ngadas, Dr. Deki Ngadas itu diundang ke Esdras Soru punya gereja. Kemudian orang mau tes barangkali ke dia, ditanya apakah Lucifer itu iblis. Deki Ngadas bilang, oh bukan, itu bintang timur. Dan si Esdras Soru buktikan ada Alkitab Latin, namanya kan Vulgata kalau Latin ya. Nah, dia bacakan tuh 2 Petrus itu Lucifer, tuh bintang timur itu jadi Lucifer. Jadi itu arti dari bahasa Latin. Tapi tak kira dengan adanya media sosial ini bisa membingungkan orang tua. Mana yang benar, mana yang yang benar yang dipaparkan secara Alkitabiah. Karena kalau yang salah kan karena dong dengar salah satu tokoh, dorang terima begitu saja. Tapi setelah dipaparkan betul-betul, baru banyak orang tahu, oh itu salah memang. tapi maksudnya kayak Yoga selalu bilang kan orang-orang awam atau mak-mak kan jadi bingung orang. Mana yang benar ini. Nah, itu sebabnya kan peran Roh Kudus itu luar biasa kepada orang yang percaya ya. Tidak mungkin dibingungkan orang-orang yang dipilih Tuhan, pasti Roh Kudus akan memberikan, karena yang memberikan iluminasi kan Roh Kudus, perannya Roh Kudus. Kayak orang kan selama ini kan orang berpikir Lucifer itu iblis karena begitu role itu keterangkan kita sendiri belum nonton itu pendeta ini nih. Tapi orang baru nggak, oh memang ini rupanya kita bisa. Kita baru Ben, kita baru sekarang baru dengar, baru kita sadar, oh kita salah juga. Ya, makanya itulah pentingnya orang dengar belajar ya. Itu pentingnya untuk hal-hal yang salah walaupun sudah bertahun-tahun bisa
dipulihkan dalam waktu-waktu tertentu akan dipulihkan. Karena kalau orang belajar budaya, jadi misalnya Aristoteles dengan Plato, orang bilang itu matahari yang bumi mengitari matahari itu sampai ribuan tahun orang percaya. Tapi setelah datang siapa namanya itu Galileo, dia membuktikan yang mana bukan matahari yang mengelilingi, bukan matahari, tapi matahari mengelilingi bumi. Mengenai heliosentris yang biosentris ya. Nah, ternyata Galileo dihukum oleh gereja karena dorang berpendapat di Yosua 10 ya. Ada kan Yosua 10, kita baca ya. Jadi pernah terjadi kesalahan-kesalahan, tapi dengan itu akhirnya dibenarkan yang salah-salah itu ya. Nah, Yosua 10 ayat 12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Jadi dari ayat ini gereja mempertahankan matahari yang berhenti. Ya. Jadi seolah-olah terbalik ya. Heliosentris atau biosentris yang benar ya? Siapa yang belajar? Kita terbalik kali. Oh, kita sudah nggak ikutin ya. Jadi itu pertentangan siapa yang itu dianggap matahari yang mengelilingi bumi, geosentris. Padahal setelah Galileo menemukan dan di Kepler juga menyatakan benar Galileo punya, setelah diteliti ternyata bumi yang mengelilingi matahari. Nah, pada waktu Galileo bilang begitu, gereja itu menghukum. Karena apa? Karena di sini kan matahari berhenti. Jadi seolah-olah matahari yang memutar bumi. Padahal heliosentris yang benar. Bumi yang mengitari matahari. Nah, ini ribuan tahun ini dipengaruhi itu yang mana matahari mengelilingi bumi. Geosentris. Tapi setelah dibuktikan oleh Galileo, Kopernikus tadi pertama, tapi Kopernikus ini mau dihukum. Akhirnya dia takut, tapi Galileo yang mempublikasi. Jadi Galileo yang dikucilkan. Tuh. Tapi di tahun 1960, gereja mengaku salah. Yang mana orang salah. Nah, karena ada ini matahari berhenti. Jadi dipikir matahari yang berhenti dari edaran bumi. Padahal Alkitab itu tidak salah. Dia mempergunakan bahasa manusia. Sampai sekarang kan orang bicara mengenai misalnya matahari terbit, matahari terbenam. Seolah-olah kan matahari yang berputar. Tapi kita mengertinya matahari terbit. Padahal harusnya salah itu. Karena bumi yang berputar ke matahari.
Nah, kesalahan ini pun baru ketahuan nanti beribu-ribu tahun kemudian. Jadi sama dengan tuh Lucifer ini. Jadi tidak apa-apa, satu waktu kita akan dibukakan kebenaran itu. Ya. Jadi kan ini udah kebiasaan matahari terbit, matahari terbenam. Itu bahasa manusia. Iya, tapi maksudnya udah jadi kebiasaan kan, jadi Ya. sulit. Jadi kayak Iya. kemarin di gereja pendeta bilang di Yakobus tuh apa kali ini, lupa kita. Dia bilang begini, tidak mungkin pohon ara berbuah yang lain. Terus kalau sekarang kan ada satu pohon berbuah macam-macam. Waktu salaman dengan pendeta sekarang pohon udah berbuah macam-macam. Terus iya ya. Oh, pohon apa? Oh kan ada. Ya karena di stack. Ya. Oh, Ya di stack. Jadi itu kan direkayasa. direkayasa. Jadi maksudnya